Gimana Mike? Market Baik, Mike? baik, bos. Lu gimana kabar, bos? Baik, baik bro. How's market bro? Gimana nih market nih, bro? Oke, Aduh. tapi udah lumayan enak lah ya Mike ya, lately ya. Apa? Ya. Semenjak Goto ARA, lalu ARB Norma, market lumayan atraktif lah. Kalau aku boleh bilang atraktif. Kalian lagi suka sektor apa bro? Dari grafik. Kalau gua saat ini dari grafik, gua lagi perhatiin, of course, bro, tech. Oke. Hmm. Jadi, Dan bro? tech, consumer, 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 awalnya consumer discretionary, sekarang Oke. mulai mengarah ke consumer staples kayaknya nih, bro. Jadi kayak media, ya sektor media. Oke. Nah, itu gue perhatiin sektor media juga cukup atraktif. Lalu transportation and logistic very good, which is kita punya ASA, Astra, Auto, Bird, itu semuanya juga impresif. Nah, ada satu lagi nih, bro, yang menurut gue mungkin bisa jadi kuda hitam, tapi gue nggak tahu, dan ini benar-benar risky. Ya. Gue sendiri belum entry dalam porsi yang gede. Oke. Adalah konstruksi. Oke. Konstruksi. Karena minggu kemarin mulai reverse Mike ya kelihatannya ya Mike ya. Gak pacak. Betul. Oke. Oke. Nah, Mike, apa kita kan udah ngomong nih tadi kan sedikit mungkin sektor apa yang menarik perhatian lu gitu kan ke lately. Nah, ini kebetulan kita kan hari ini kedatangan tamu yang spesial nih, Mike ya. Bentar lagi kita Ya, invite very honor. Pak Nindya Bakri gitu kan. Nah, ini kita invite dulu deh teman-teman ya. Vektor. Oke. Pas deh. Halo Pak Ani, Assalamualaikum. salam kenal Pak. Halo, Saya apa Michael, kabar? Pak. Baik, kita semua baik. Ada teman, ini dia yang tadi kita bilang ya, Pak Nindya Bakri nih dari Vektor yang akan segera melantai di bursa nih minggu depan ya Pak Anin ya, tanggal 19 ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman Trimegah dan teman-temannya. Iya, oke. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu ya Pak ya. Kalau saya ada sempat ketemu Pak Anin kan yang pas event kemarin itu ya Pak ya. Ya, gitu. Nah, ini mungkin influencer ya. Saya dan Filmon udah sempet ceritain ke Pak Anin nih. Ini bisa bang influencer ngetop lah Pak nih saham nih Pak. Ya nih Pak. Wah, makasih ya untuk ikut gabung. Iya, salam kenal Pak Anin. Salam Saya kenal. juga terima kasih untuk Kita ketemu kesempatan ini. di Ya. ini ya, yang non sosmed. Ya, udah dulu Michael udah pernah ini IG live sama Ardi juga. Woi, mantap. Iya, pernah sekitar 2 tahun lalu Pak sama Pak Ardi. Berarti pasti topiknya lebih seru tuh. Oke, Pak, kita mulai aja kali ya, Yuk, Pak ya. silakan. Pak, sebenarnya kan kalau kita dengar dari yang event kemarin itu yang di 2 minggu lalu kan Bapak cerita mengenai formula dari Vektor itu seperti apa gitu kan. Waktu itu berasal dari kejadian yang Bapak alamin tuh, pas itu di Stanford kan. Nah, kalau saya sudah tahu nih Pak, ditanya apa, karena kan waktu itu saya di acara Bapak waktu itu kan. Nah, tapi teman saya Michael ini nih belum tahu nih, nah, gimana tuh Mike? Lu pengen nanya apa tuh Mike sebenarnya? Iya, jadi ini Pak, dengar-dengar cerita kisah terdirinya VKTR ini karena ada momen di mana kejadian pas Bapak lagi di Stanford, dan itu menjadi inspirasi nih, jadi seperti kayak wow, kayak eureka moment Mbak buat Bapak, kayak untuk akhirnya menginspirasi untuk listing IPO ini, VKTR ini. Itu kalau boleh biar kita semua penasaran nih Pak, ada apa sih Pak ya? Makasih Michael sama Billy. Nah, jadi memang benar itu ada fotonya, dan saya tahu benar bahwa momen itu pasti akan ada harganya. Jadi saya foto tuh waktu 2018 di Stanford kampus alma mater saya. Saya lagi datang untuk urusan ini alumni. Jadi saya lagi lari pagi, biasalah saya kan suka lari jarak jauh. Kalau di luar negeri udara segar, ya larilah kita pagi-pagi. Nah, tiba-tiba ini bener hampir keserempet bus. Karena tidak ada bau, tidak ada bunyi. Nah, kita pikir, waduh, apaan nih? Gitu kan. Wah, ternyata memang bus listrik itu seperti ini. Nah, saya cek di depannya ada tulisan BYD. Waktu itu saya nggak tahu tuh apa tuh BYD. Ya udah, saya udah berasumsi aja lah, itu pasti salah satu startup dari Palo Alto. Nah, jadi ya udah, saya balik ke Jakarta, mulai mikir, wah kalau misalnya
ini dibawa ke Jakarta lucu juga ya. Kenapa? Karena setelah saya research, di Jakarta saja jumlah bus itu ada 10.000 bus. 10.000 bus itu lebih besar daripada London. Dan sepertiganya dari Inggris. Jadi negara yang kita ketahui tempat ladang bus ternyata lebih kecil untuk Londonnya dibanding Jakarta. Dan yang kedua, Transjakarta itu bus rapid transit yang mempunyai trayek paling panjang di dunia, 250 kilo. Jadi kita pikir, wah ini wajar lah kalau misalnya di Indonesia itu, apalagi Jakarta tuh macet dan polusinya juga lumayan dari polusi udara dan bisingnya luar biasa. Ya tadi ada 10.000 bus keliling-keliling 250 kilo di bus rapid transit yang namanya Transjakarta. Ya sudah, dari situ saya pikir kali boleh juga ya bawa beberapa bus ke Indonesia untuk dites. Jadi ceritanya begitu, Michael. Berapa tahun lalu itu Pak ya? Itu 2018. 2018, udah cukup lama Pak ya. Akhirnya kejadian. Ini yang kita nanti nih Pak. Jadi 2018 saya bawa tuh ada 2 bus ke Jakarta. Nah, pada bulan Agustus lah nyampe sini. Lalu saya coba muter-muter di Rasuna Epicentrum, kompleks kita. Oke, kayak nyetir go-kart. Tapi ketika saya bawa ke Bali, semua mengajukan jempol. Hanya saja ketika balik tidak bisa bikin STNK. Nah, kalau STNK kan nggak bisa melantai. Kenapa nggak bisa bikin STNK? Karena yang namanya bus listrik itu tidak ada cylindrical-nya di mesinnya. Jadi nggak ada CC-nya. Nggak tahu CC-nya berapa aja. Ada. Golongannya berapa nggak tahu. Betul. Dan nggak ada suara, jadi nggak ada decibelsnya, dB-nya juga nggak ada. Nah, jadi kita mesti berjuang 2019 setahun penuh untuk mendapatkan suatu Kepres 55 kalau nggak salah. Itu berjuang melalui Kadin bersama teman-teman di kementerian untuk supaya bus EV itu bisa melantai, bukan bus EV, kendaraan EV bisa melantai. Jadi sekarang kita bicara insentif motor, insentif mobil, ujung-ujungnya kalau 2019 tidak ada Kepresnya di akhir tahun, nggak bisa melantai itu. Itu cikal bakalnya. Lalu 2020 nyampe di sini, bukannya udah siap mau jual langsung bisa jual, COVID. Seluruh Pemda terutama Transjakarta dipotong budgetnya 60%. Sisanya untuk ya kepentingan COVID. Kesehatan, ya. Nah, jadi akhirnya 2021 lah kita berhasil ngegolin bahwa 30 bus ini yang mulainya hanya 30 bus itu bagus buat langit biru. Dan benar, dalam waktu 14 bulan tadi itu baru ada peresmian, tidak ada kecelakaan, puji Tuhan. Yang kedua, telah keliling 2 juta kilometer. 2 juta kilometer itu kali 150 kali muter dunia. Wow. Yang mengendarai ada 10 juta orang. Nah, jadi saya mengatakan cinta pertama EV itu adalah di bus. Dan orang mengatakan yang naik EV ini per kilometer di Transjakarta itu bisa dibilang 2 kali lebih banyak daripada bus non EV karena dianggap ya lebih nggak bising, nggak bau, dan bisa katanya meningkatkan produktivitas begitu nyampe di kantor katanya. Tapi yang pasti itu ada 5,5 juta ton karbon dioksida yang dihemat. Itu sama dengan 250.000 pohon ditanam setiap tahun. Jadi kan menarik. Busnya sama, bayar busnya sama buat pelanggan, tapi nggak bau, nggak bising. Udah 2 juta kilometer lebih menghemat tadi 5,5 juta ton yang equal dengan 250.000 pohon setahun. Plus pemerintah juga kurang subsidinya. Ditambah lagi operator OPEX-nya atau belum pesan lebih murah. Ya, dan sekarang kita tahu di Jakarta itu kan oversupply listriknya. Jadi kalau misalnya pakai listrik malam-malam lagi, udah oversupply malam lagi, harganya harga spesial. Dan terakhir enaknya bus itu kan dia di-charge di deponya. Sekali charge 1,5 jam, dalam waktu singkat itu 350 kilo bisa muter-muter. Padahal bus rapid transit Transjakarta ini 250 kilo saja. Jadi apa yang nggak sengaja
hampir keserempet, ya istilahnya membawa suatu ide. Tapi ide ini berjuangnya ada kali 4-5 tahun sampai saat ini kan. Iya, perjuangannya besar lah Pak ini. Karena kepeloporan suka gitu tuh. Lebih banyak susahnya daripada enaknya. Nanti enak sama-sama kita menikmati, tapi beratnya di situ. Ya, Pak. Oke. Ini Mau nanya dulu apa gimana, Mike? ya, ini tadi menarik nih Pak Anin bilang OPEX yang ada di EV ini itu 80% lebih hemat Pak. Nah itu kalkulasi dari, contohnya kayak mungkin dari biaya solar atau biaya operasional atau biaya spare part atau gimana tuh Pak? Bisa 80% lebih hemat. Jadi OPEX itu kan misalnya kayak Mayasari Bakti. Nah dia itu biasanya kan mesti ganti oli, maintenance, betul. ya kan. Ini kan lebih sedikit. Karena kalau misalnya kita bilang bus itu yang tadinya bisa ratusan bahkan ribuan komponen, kalau dikecilkan bus listrik itu mungkin cuma 5 komponen kali. Yang pertama ya baterai, kedua dinamo, chassis, ya tadi itu crane, ya kan. Mungkin habis itu ban sama steering wheel kali. Itu aja. Ya kan, nggak terlalu banyak. Nah, dan yang paling penting ialah biayanya tuh yang tadi OPEX itu juga biaya ini listrik versus fuel diesel. Itu 80% diskon. Jadi ada hitungannya tuh. Jadi kalau misalnya charging berapa kilowatt itu berapa bayarnya versus kalau keliling pakai bensin itu berapa. Itu 80% bedanya setiap hari. Kayak contoh aja anekdot. Kemarin kan ada Formula E itu. Kebetulan satu kawan saya punya tim. Nah, jadi untuk bisa bertanding 45 menit itu, dia pakai 38 kilowatt hour. Kalau ditransfer menjadi bensin, itu cuma 3 liter. Jadi keliling-keliling balapan itu 45 menit cuma 3 liter. Jadi kebayang lah. Iya. Sekarang bahkan balapan Formula One juga ini ya Pak Anin ya, mulai dari tahun 2025 atau apa nanti udah mau mulai hemat ini juga ya, karbon juga ya. Bener. Iya, karena lucunya kan suatu yang dibanggakan masyarakat sedunia malah mengajarkan untuk carbon emission kan. Ya, betul. Dari situ. Betul sekali. 3 liter itu Bill, kalau dari Alam Sutra ke Jakarta aja nggak sampai, Bill. Nggak cukup 3 liter. Sekarang tengah aja udah bunyi kali, lampunya jadi kuning. Oke, Pak Anin, Yes. Sedikit. Bisnis itu kan Pak Anin sudah menjalani kan dari pertama kali ngide dapat faktor yang pas sampai ke itu sampai sekarang kan udah 4-5 tahun ya. Nah, kita pengen tahu mungkin pada saat bisa dibilang waktu itu dunia juga lagi susah ya, tahun 2020 pada saat COVID. Kalau juga bisa dibilang Pak Anin udah kerja keras, udah dapat dan masuk ke Indo, kena apa yang COVID tadi gitu kan, akhirnya pangkas. Nah, kita pengen tahu Pak, pada saat itu, jadi langkah yang Bapak lakukan seperti apa pada saat tahun 2020 itu Pak, di saat kondisi lagi seperti itu? Pertama kan, ya fenomena EV ini terjadi akselerasi, kayak fenomena digital jadi akselerasi. Di dunia, era dari sebuah Tesla, sebuah BYD, sebelah Li, Xpeng, NIO, itu membludak justru pada zaman COVID. Tapi di Indonesia nggak ada. Karena nggak ada, ya nggak ada yang pakai. Nah, waktu itu kita berpikir, paling bagus mulanya yang mana? Ya udah kita pragmatisme aja. Yang paling gampang aja buat kita, dari bentuk badan kita. Ini kan kayak memilih mau olahraga apa? Mau olahraga basket, mau olahraga renang, nggak ada yang salah. Mau olahraga angkat beban, semuanya bener, nggak ada yang salah. Tapi yang pas aja buat posturnya. Nah, kita merasa postur yang tepat buat kita adalah satu, jualannya B2B atau B2G. Kalau jual B2C, kita bukan pemainnya pada saat ini, kecuali bermitra. Nah, untuk menjual ke B2G, kayak Transjakarta, atau B2B kepada pemain logistik, tambang, perkebunan, nah itu memang bidang kita. Dan yang kedua, ada satu senjata pamungkas kita, Bagri Auto Parts, itu udah 47 tahun kita tekuni, dan untung. Jadi Vector itu mungkin salah satu perusahaan di dunia yang heavy mobility untung. Nah, bukan hanya karena punya Bagri Auto Parts, tapi karena kita bermitra dengan BYD sehingga tidak usah coba-coba untuk teknologi.
Jadi bisnis model kita sederhana aja. Yuk kita mulai dengan BYD untuk bikin bus listrik, kita jual B2G, lalu bertahap kita lokalisasi atau yang biasa disebut TKDN, taraf kandungan dalam negeri. Nah, kita akan lokalisasi semua kecuali dua hal. Nah, yang pertama adalah baterainya sama drivetrain. Jadi istilahnya kita nggak usah pusing lagi apalagi kita bicara mengenai public transportation kan. Public transportation, public safety-nya mesti benar-benar bagus. Benar. Ya. Karena Betul sekali. nyawa ya Pak. Kalau mobil kan Bus. nyawa. Ya tadi kita bicara, kita bertanggung jawab terhadap 10 juta nyawa dalam 14 bulan. Iya. Ya kan? Ini penting. Nah, dan ya itu yang kita benar-benar, kenapa kita nyaman? Sebenarnya kan kalau kita lihat ini bus listrik atau mobil listrik itu kayak itu Tamiya, cuma dikasih baterai aja, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya Tamiya kita yang pakai, kita yang bikin nggak apa-apa. Kalau bisa kita yang bikin, tanggung jawab ada 10 juta orang naik bus keliling Jakarta selama 14 bulan kan lain lagi kan? Ya, oke. Nah, mungkin pertanyaan dari saya lagi nih Pak. Ini kan EV, orang udah banyak lah dengar cerita. Oh, EV is the next. Bisa EV is the future gitu kan. Pokoknya semua akan pakai EV gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari pandangan Pak Anin sendiri mungkin bisa dijelaskan juga sedikit aja seberapa ini sih Pak potensi industri EV terutama di Indonesia Pak gitu. Mungkin yang seperti Bapak ceritakan pas presentasi kemarin itu Pak. Ya. Jadi kalau saya sih ngelihat ya EV itu suatu udah keniscayaan lah akan terjadi. Nah, yang kita tidak bisa tebak ialah how dan juga kurva daripada when-nya. Tapi kalau how-nya, kalau what-nya udah pasti ke arah sana. Tinggal how dan when. How itu maksudnya gimana? Apakah langsung lewat motor cycle? Mungkin juga ada 120 juta motor di Indonesia, bisa. Mobil, ya produksinya katanya sejutaan, mungkin. Nah, tapi kalau kita memilih fokusnya di bus dan truk. Kenapa? Karena infrastruktur. Kita ngerasa infrastruktur yang paling mudah ialah untuk bus dan truk karena relatif statis. Kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, saya mulai dengan tadi ya, bus. Bus itu di Indonesia tuh ada 210 ribuan. Ya, berdasarkan data Gaikindo ya. Kita ngomong 2040 deh, yang katanya STNK nggak dihasilkan lagi untuk non-EV. Kalau 90% itu konversi, itu sama aja setiap tahun 11.000. Nah, apakah artinya setiap tahun langsung 11.000, tahun depan 11.000? Nggak gitu. Pastikan kurvanya itu eksponensial. Tapi kalau dihitung kasar, ada pangsa 11.000 per tahun. Nah, kembali lagi tadi, semestanya kan 213.000 bus. 213.000 mau dikalikan berapa? Ya, angkanya ya mendekati 300 triliun lah. 300 triliun dibagi 20 masih gede juga. Gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita jadi distributor aja, udah untung double digit. Apalagi kita produksi. Nah, itu bus nih. Oke. 200.000, 210.000 tadi ya. Kalau kita bicara mengenai ini, truk, bukan 210.000, 5,5 juta. 5,5 juta. Kalau misalnya kita hitung, yang tadi ada 2040, 90%-nya terkonversi. Berapa sih per tahun? Per tahunnya 300.000. 300.000 itu ya tergantung hitungnya, bisa 300 triliun sendiri. Nah, tapi jangan terlena, bukan berarti tahun depan 300.000 truk, enggak. Bisa masih 7, 8, 9 tahun lagi. Tapi arahnya ke situ. Jadi kayak saya bilang tadi, what will happen is pretty clear. How is going to pan out? Menurut saya heavy mobility dulu, yaitu bus sama truk. Nah, terus mungkin, when? Nah, kita nggak tahu, tapi rata-rata arahnya ke sana. Mungkin kalau boleh saya tangkap, Pak, how yang Bapak jelaskan tadi, salah satunya itu dengan Vector ini menggandeng BYD sebagai partnernya, Pak. Itu mungkin seperti itu, dan kita tahu kayak BYD ini merupakan salah satu pemain kelas dunia lah, kelas kakap. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak memilih BYD dan seperti apa sih kerjasama antara Vector dengan BYD? Ya,
Jadi saya kebetulan mengenal BYD itu dari 15 tahun yang lalu. Wow. Karena dulu kita kan ini di bisnis telekomunikasi. Oke. Nah, saya tahu BYD itu membuat baterai buat waktu itu Nokia sama Motorola. Jadi saya tahu nih pembuat baterai. Nah, jadi ketika kita pengen cari mitra, kita bisa cari mitra siapa aja. Tapi yang paling aman, cari mitra yang bikin komponen yang paling susah dibikin dan paling mahal, yaitu baterai. Kebetulan BYD itu nomor 2 pembuat baterai terbesar di dunia. Tapi kalau digabungkan dengan mobil, dia nomor 1, lebih besar dari Tesla. Dia jual lebih dari 2 juta mobil tahun lalu. Ya kan? Bahkan Tesla pun memakai dia punya baterai. Nah, jadi kalau baterainya partneran sama BYD, kita aman lah. Nah, sekarang baterai sama drivetrain itu digabung tuh, jadi satu di chassis gitu. Nah, artinya selain daripada itu, kita punya pengalaman tuh untuk bikin badannya, yang tadi tuh auto parts-nya. Ya. Jadi istilahnya kenapa baterai auto parts itu penting buat Vector, karena bisa tadi men-TKDN-kan, mentaraf kandungan dalam negeri kan bus-bus ini. Dan yang menarik di luar daripada baterai auto parts, tapi itu nanti aja kita ngomongnya, satu bus itu ada 3.000 chips. Nah, kita memang dari dulu, terutama saya, demen sama telekomunikasi, teknologi. Jadi suatu saat itu akan berguna itu, karena datanya lengkap itu. Kayak sekarang aja kita bisa tahu di bus-bus kita ada di mana, juga siapa yang nyetirnya bagus dari sisi ngegas ngerannya, siapa yang paling efisien, paling aman. Jadi memang nanti kalau orang bilang at one point in time akan ada self-driving atau self-autonomous system itu mungkin itu nggak aneh. Ya udah dipasang 3.000 chips tuh, tinggal suruh ngomongnya atau malain gitu kan. Tapi kita ngomong simple aja, distribusi bus sama truk dengan BYD bikin pabrik di Magelang, kita lokalisasi gitu kan. Nah, supaya ya kita berpikir, waktu ini mungkin Billy sempat lihat presentasi saya bilang, lihat nih ada foto gambar 45 tahun yang lalu di India ada truk butut, tapi kita lihat truknya itu sekarang semakin canggih. Kalau dilihat di film Bollywood tuh keluar masuk tuh truknya. Nah, company yang sama dia sekarang beli macam-macam, termasuk Jaguar Land Rover dia beli. Hidupnya mulai jualan truk. Di India truk banyak, Cina truk banyak, maksudnya brandnya. Indonesia nggak ada brand truk satupun. Kenapa nggak bisa? Ya kan pas zaman seperti ini, kalau mau. Ya. Nah, kalau bus juga begitu. Di India juga sama, ada bus yang dari 45 tahun yang lalu, bahkan double decker itu pertama kali dibuat dengan model dari India. Nah, sekarang busnya itu menjadi suatu grup yang besar dan bahkan paling besar di Inggris. Jadi maksudnya contoh-contoh aja bahwa jual bus sama truk itu bisa gede. Tapi memang bus lebih murah daripada truk ya. Karena bus itu komponennya lebih sedikit, tapi truk juga BYD pun ingin menekuni. Dan menariknya kalau kita lihat Tesla aja setelah dia bikin mobil laku ini segala macam, mereka mau bikin bus sama truk, terutama truk ya. Ya, betul. Ya. Kalau kita, jadi saya selalu bilang begini, Billy dan Michael, kita analoginya nih begini nih, anggap aja analoginya kelapa sawit punya industri. Kita mulainya dari minyak gorengnya. Nah, kita minyak gorengnya dulu lah yang kita bikin, karena kalau minyak gorengnya kita udah bikin, apalagi dengan teknologi BYD, nanti kita pikirin pabrik kelapa sawitnya, kebun kelapa sawit. Jadi kita tidak mulai dari kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri gitu lah. Lebih dari hulu ya Pak Anin ya? Ya, hulu ke hilir semua di monopoli nih Pak istilahnya nih. Ya kan, dan peran dari Bakir Auto Parts kayaknya penting ini Pak ya untuk support terhadap Vector ini Pak ya. Contoh penggantian baterai nanti, servis segala macam. Karena kan saat ini ya untuk masyarakat memiliki EV itu worry-nya tuh begini Pak. Kalau baterai saya mau servis gimana? Kemudian kalau seandainya ada masalah teknologi bagaimana gitu Pak? Iya betul. Dan paling penting tuh gini, bisnis ini nih dibilang susah, ya mungkin nggak sesusah non EV. Dibilang gampang juga enggak gitu. Dan karena bikin bus sama truk heavy mobility itu butuh ada suatu pengalaman sendiri untuk membuat ini semua itu jadi kenyataan. Nah,
dengan segala macam pengalaman kita. Bedanya memang dulu pakai steel, sekarang pakai aluminium. Ini kita bisa bukan saja memproduksi, tapi bisa mempunyai pengalaman untuk after sales service juga, ya kan. Dan yang kita layani dulu itu adalah 3 brand yang menguasai 90% pasar commercial vehicle. Jadi kita udah biasa tuh dimarah-marahin gitu Bang Uji tahu gitu kan. Nah, jadi udah data-data untuk apa orang suka nggak suka tuh ada. Nah, sekarang bisakah kita buat untuk suatu yang baru dengan EV? Mengetahui komponen yang lebih sedikit harusnya lebih mudah. Tapi only time will tell ya. Ngomong-ngomong soal BYD, Mike, mungkin kalau lo tahu, BYD itu salah satu saham andalannya Warren Buffett loh, Mike. Oh ya, iya. Kan Mike, dan posisi yang lumayan, itu naiknya udah sampai 10 kali lipat loh, Mike. Karena dia trimming dia tetap hold dalam posisi yang lumayan gede gitu. Nah, ya itu juga itu rezeki orang. 15 tahun yang lalu dia tuh kan masih awal-awal main mobil gitu. Dulu tuh nggak salah market cap-nya $2 miliar. 2 nggak salah. Sekarang 100. Nah, tapi kita nggak bisa serta-merta menyamakan dengan mereka gitu ya. Mereka karena punya teknologi baterai, itu rocket science tuh. Ya kan? Kita istilahnya bilang udahlah, kita tahu diri. Kita fokus aja deh kepada yang tadi tuh membuat BYD buses and trucks local. So we do everything except baterai sama drivetrain. Karena kalau itu kita terlalu presumptuous lah kalau kita merasa bisa bikin. Karena memang ya saya nggak kaget kali mereka punya 10.000 engineer sama 1.000 PhD kali kita nggak punya. Oke. Nah, Pak kan tadi ini membahas sedikit mengenai yang hulu sama hilir ke hulu ini. Kalau kita usahain gitu kan, rata-ratanya tuh biasa dari bikin baterainya gitu, atau bikin mobil listriknya gitu kan, jarang mulai dari bus gitu kan. Nah, mungkin secara timeline nih Pak, mungkin kita tahu aja ya, dan juga plan kan bisa berubah ya Pak ya. Tapi what you have in mind, kapan sih nanti kira-kira menurut Bapak Vector itu masuk ke mungkin mobil listrik kayak gitu kan, sepeda listrik, motor listrik gitu Pak. Gitu kan. Kalau saya ini kan pengalaman berhasilnya ada, pengalaman nggak berhasilnya lebih banyak lagi. Nah, dari pengalaman nggak berhasil, saya lihat tuh fokus tuh penting ya, gitu ya. Nah, jadi tadi kan kita udah hitung-hitungan. Kalau bener kita bisa serius dapat pangsanya gede, nggak mungkin sendiri, nggak mungkin 100%. Ya. Untuk bus sama truk, itu sih ya udah lebih dari cukup. Bukan berarti yang namanya mobil sama motor nggak menarik. Tapi kita bermitra aja deh, ya kan. Tapi kalau bus sama truk itu kayaknya memang mesti orang yang pengen gitu untuk ngerjain gitu. Karena ya coba aja lihat orang yang bikin bus sama orang yang bikin mobil, kerenan yang bikin mobil kan. Nah, jadi semua orang pengen ngerjain bus sama truk gitu. Dan nggak usah itu, jualannya juga kepada orang-orang yang beda. Kalau orang beli mobil listrik kan stylenya juga beda kan, B2C, semua serba klinis. Tapi kalau bus sama truk itu orang pasar Pak. Orang pasar gitu. Tapi enaknya B2B yang B2G ini ada plus minusnya dengan B2C. B2B B2G paling enggak ya kasarnya ya kita bicara dengan 40-50 orang itu udah cover the whole market kali. Ya kan? Tapi jeleknya ya itu kadang-kadang regulated, kadang-kadang tergantung dari keadaan ekonomi. Kalau lagi pada susah tambang ya susah semua, plantation susah semua. Kalau B2C mungkin lebih sedikit resilient. Tapi untuk B2C, untuk kita jualan dengan branding sendiri, after sale sendiri, lalu financing sendiri, distribusi sendiri. Nah itu kita rasa jangan dulu deh. Ya, kita fokus aja. Kalau mau nanti ke sana boleh, tapi kita kongsian Pak. Jadi saya rasa seperti itu. Tadi bicara regulated nih Pak. Ini menarik nih Pak. Karena sepertinya kalau kita perhatikan Pak, kebijakan pemerintah sekarang ini amat mendukung industri EV Pak. Nah kalau Bapak sendiri menilai gimana nih Pak? Ya saya rasa sangat mendukung EV dan luar biasa lah pemerintah. Dimulai dengan motor, karena kalangan menengah, mobil, saya rasa tuh udah top lah. Ya. Nah, dan kita berharap tentunya bukan hanya untuk kita, untuk semua public transportation itu dikasih insentif juga.
Karena sebenarnya kayak tadi kita baru merayakan dengan Transjakarta dan Maestri Bakti dan Disu, mereka yang mengambil resiko. Apapun lihatnya, cost of purchase, maksudnya untuk beli pertama kali, EV itu lebih mahal daripada non-EV, itu clear. Tapi cost of ownership itu lebih murah. Itu murah. Ya kan, karena tadi penghematan di sana sini dari sisi bahan bakar, ya kan. Dan juga lebih sederhana, ya, tadi lebih macam-macam lah. Nah, jadi kita berharap insentif itu, dan pasti arahnya ke sana dengan adanya TKDN, taraf kandungan dalam negeri, maksudnya kita bikin menjadi lebih banyak lokal kontennya. Nah, itu pasti bisa membuat menjadi lebih menarik untuk public transportation. By the way, public transportation itu adalah 25% daripada carbon emission di kota-kota besar. Nah, dan satu lagi, kalau kita beli mobil pada saat ini, infrastrukturnya belum ada, belum banyak, pasti beli mobil itu tambahan kendaraan, bukan ganti kendaraan yang sebelumnya, jarang seperti itu. Jadi kalau mau mengatasi kemacetan, ya tetap public transportation ya. Oke. Nah, teman-teman kalau nanti ada mau pertanyaan, teman-teman ya, langsung di kolom yang ada lambang tanda tanya itu, input aja pertanyaan di situ ya. Nanti kita baca tanya jawab terakhir nanti gitu ya. Nah, ini kita berbicara mengenai ini Pak. Akhirnya Pak, Vector hari ini mulai Pak penawaran umumnya ya Pak ya. Yes. Hari ini sampai lusa nih gitu kan. Of course, penggunaan dana IPO kita udah bisa baca lah ya Pak ya. Nanti plannya kan mau seperti apa gitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga nggak sih Pak Anin sedikit nih ke teman-teman sama Mike juga ya, bocoran yang lebih detail lah Pak gitu, penggunaan dana apa gitu. Kadang-kadang ada IPO 50% buat ekspansi, 30% modal kerja. Mungkin ada yang pengen tahu lebih detail lagi. Ya, kalau kita ngeliatnya begini, dari dana yang ada, kita nih IPO-nya nggak bisa dibilang besar, nggak bisa bilang kecil, biasa aja. Maksudnya 875 miliar itu nggak gede-gede amat untuk main EV. Tapi kenapa angkanya seperti itu sebelum kita ngomong breakdown-nya? Karena kita percaya lebih bagus kita mainnya light asset. Nah, kita kenapa sama BYD? Karena tadi satu, kita nggak punya kemampuan R&D, jadi itu udah jelas. Yang kedua, kenapa kita kerjasama dengan suatu perusahaan di Magelang? Itu disebabkan karena dengan begitu, kita bisa, walaupun kita investasi, kita juga mempunyai saham lebih, tapi bisa mempercepat production, access to market, sama cost-nya lebih under control. Nah, jadi dari dana IPO itu yang akan digunakan untuk capex, untuk buat pabrik, murni buat pabrik, itu ada 2/3-nya kira-kira segitu, ya kan? Lalu sepertiganya bisa buat working capital. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ada mitra di Magelang, kita tidak ada Baki Auto Parts, tidak ada BYD, angkanya itu bisa membludak mungkin sampai 5-6 kali lipat. Nah, yang kedua juga kita pengen memastikan kita tuh invest ketika butuh. Jadi kayak pay as you grow gitu lah. Ya kan? Nah, kenapa kita mampu pay as you grow? Karena kita ada BYD yang bisa ngirim komponennya gitu kan. Coba kalau kita buat baterainya sendiri apa segala macam. Waduh, itu investasinya mau nggak mau bisa hockey stick. Ini yang menyebabkan, mungkin saya cerita sedikit, seminggu yang lalu saya nyari sama teman-teman. Ini teman-teman di pasar modal nanyain valuasi lah, gini gitu segala macam kan. Gimana sih cara ngelihatnya? Ya udah, saya cari itu nama. Pertama di Indonesia nggak ada perbandingannya, ya kan. Apalagi heavy mobility EV, heavy mobility period aja nggak ada bandingannya, gitu. Apalagi heavy mobility EV. Nah, ya udah, saya carilah di luar negeri. Lihat yang namanya Rivian, Arrival, Canoo, Nikola, itu kita lihat semua tuh, yang wow. Ternyata tidak ada satupun yang jangankan net income, EBITDA-nya positifnya nggak ada. Satu. Ya. Yang kedua, kita lihat oke deh, kalau gitu kan biasa kan, habis profitability apa sih? Growth story kan. Nah, growth-nya kita lihat, oke deh kita bandingin perusahaan yang untung. Ternyata perusahaan EV yang untung itu di dunia mungkin cuma 10 kali. Ya kan? Nah, nggak banyak gitu. Paling banyak 15 lah. Nah, kita iseng-iseng kita lihat nih. Sebelum kita ngomong multiples, kita lihat dulu nih growth-nya. Ternyata growth kita nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan EV lainnya, ya kan? Mungkin karena kita mulainya dari low base ya. Nah,
Nah, ini yang menyebabkan kita kalau misalnya di value itu rada-rada susah gitu, karena hanya bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang untung lainnya yang EV EBITDA-nya tuh berkali-kali lipat gitu, dan kita di bawah itu gitu. Nah, jadi memang mimpi kita tuh untuk fokus pada heavy mobility, tapi kita terus terang aja nggak mikir ya setiap tahun kita pengen untung lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Tapi kita selalu bilang begini, kita bikin baterai Autoparts 47 tahun, paling tidak faktor masih 47 tahun lagi dong ke depan, ya kan? Jadi gimana cara sustainability? Nah, saya rasa pelajaran saya ialah step by step aja. Import dulu CBU-nya, ya kan? Habis itu bikin complete knockdown CKD, habis itu bikin semi knockdown, ya kan? Habis itu semuanya dari dalam negeri aja. Itu pun bermitra, jangan bikin sendiri, kecuali baterai sama baterai. Nah, itu ilmu kelas tinggi itu kalau itu. Kita nggak usah ikut-ikutan di situ. Menurut saya ya. Ya. Jadi di awal nih sebenarnya yang untung itu jarang nih, Mike. Jadi kayaknya cerita 2-3 tahun lalu, Mike. Lu mau cari bank digital yang untung, Mike, waktu itu Nggak ada. Semuanya rata-rata deep-red semua gitu kan, rugi semua gitu. Jadi kalau waktu itu lu udah ketemu bank yang bisa untung, bank digital itu udah bagus banget gitu kan. Nah, sama seperti yang tadi Pak Anin bilang juga, untuk mau cari perusahaan yang bergerak di bidang kayak gini, satu perbandingannya ya udah susah ya Pak ya, yang benar-benar mirip. Terus tambah cari yang udah untung tuh lebih susah lagi tuh, Mike, sebenarnya. Ya. Menarik. Lalu kayak gini Pak, tadi kita udah dijelaskan nih Pak mengenai prospek ke depan. Nah, kalau Bapak, kalau boleh nih kita nanya Pak, ada target nggak sih Pak untuk Vector? Mungkin kayak, let's say ini melantainya nanti kan dalam bulan ini. Mungkin kayak dalam 5 tahun ke depan mau menjadi company yang valuasinya seperti apa gitu Pak. Masuk Forbes apa, gimana? Iya, siapa tahu, iya kan. Ya kalau saya sih pikirnya jangka panjang sama jangka pendek ya. Tentunya banyak yang mengatakan, wah Pak, ngapain sih mikirin 47 tahun ke depan, setahun ke depan untung, saham naik udah bagus lah, masih jauh-jauh. Tapi maksud saya bukan bicara 47 tahun ya, tapi cara bekerjanya mesti berpikir jangka panjang. Jadi bukan hanya mikirin quick in and out. Nah, ini akan terrefleksi di bisnisnya. Nah, dan juga cara kita approach bisnis. Jadi bukan kita buy market share. Ya. Walaupun nggak untung gitu ya. Nah, tapi kalau aspirasi 5 tahun kan, punya juga aspirasi kan. Ya, Vector itu kan 4,5 triliun gitu kan. Market cap-nya waktu post money gitu kan. Ya, kita berharap dalam waktu 5 tahun bisa masuk MSCI lah, ya kan? Boleh dong berharap ya dalam 5 tahun kerja, kalau benar kita bisa menghasilkan untung, dan mungkin dalam perjalanan kita juga bisa raise additional capital, atau kita go to the phase 2, phase 3 gitu kan. Nah, pengenlah ada di sana. Mosok yang kayak saya tadi bilang, Indonesia jangankan EV, non EV aja nggak ada OEM untuk heavy mobility, untuk bersama truk satu lah ada Indonesia. Di Cina tuh ada mungkin sekitar 100 kali. India ada 30, Indonesia 1 dapat lah. Pasti entah juga ada lagi selain kita. Menjadi pelopor Pak ya. Pelopor. Ya. Nah, jadi ya gitulah. Nah, saya juga satu anekdot lagi. Ya, lompat sedikit ya. Di Cina itu 10 tahun yang lalu bus itu jualan 400.000 setahun. 75% diesel, 25% gas, 400.000 ya. Sekarang 800.000, 2 kali lipat. Tapi 75% EV. Nah, apakah kejadian di sana akan kejadian di sini? Ya, kita bisa berargumentasi. Tapi kalau buat bus bisa kejadian tuh. Kenapa nggak ada masalah infrastruktur gitu kan? Infrastrukturnya di deponya masing-masing gitu. Ya. Oke. Tapi coming back itu mimpi kita, ya kan? Bisa nggak kita lima bisa MSCI, tapi sekali lagi kita berpikir sustainability lah, kan banyak perusahaan otomotif yang bagus, orang boleh bilang apapun lah mengenai company-company gede kayak GM, Ford, apalah gitu kan, tapi mereka walaupun valuasinya kalah sama yang EV, stabil gitu. Jadi sustainability, stability itu penting gitu. Nanti pas masuk buat teman-teman yang mau tahu MSCI itu gimana, nah nanti teman-teman boleh japri Bro Billy tuh. Kalau MSCI kira-kira
minimal tuh berapa tuh market cap-nya tuh? Itu mesti chat Bro Billy tuh, nanti bisa dihitung gitu. Beda ya teman-teman ya. Oke, Pak, ini Pak jawab sedikit ya Pak Adi ya dari beberapa eh, penonton nih. Ini mungkin oke, ini dari Ilham ya. Ini keren nih, Vector mitranya BYD, perusahaan EV paling besar dan bisa dibilang paling inovatif di dunia. Nah, apakah soal EV ini ke depannya Pak akan collab juga dengan pemain EV dunia lainnya? Atau Vector ya plannya udah akan eksklusif aja dengan BYD Pak? Oke. Nah, kita nih berpikir nomor satu, ya fokus satu-satu dulu ya kita, karena managing partnership itu juga nggak gampang ya. Ya kan, karena kita juga nggak mau over promise under deliver kan. Kita juga pemain baru lah. Tapi kalau kita lihat sih BYD is a good partner. Nah, nanti adalah pastikan komponen-komponen yang mereka nggak ikutan, kita mesti bermitra, ya kita akan cari jalan. Tapi kita rasa fokus dulu kepada apa yang kita punya, gitu ya. Kita kembangkan, nah, dari situ baru kita lihat nih, apalagi kebutuhan kita. Dan dan terima kasih pertanyaannya. Memang BYD ini, ya saya bukannya promosi buat mereka ya, tapi memang ya grupnya itu bunch of nerds gitu kan. Ya, jadi yang benar-benar memang kerjanya tuh ini bikin teknologi gitu. Nah, sedangkan teknologi itu kan berubah terus. Bisa bayangin ada teknologi baterai itu yang namanya NCM, yang namanya LFP, entar mau solid state, macam-macam tuh. Nah, paling enggak kita fokus kepada end user device-nya. Gitu. Nah, jadi kayak misalnya sekarang lagi pada ngetop gitu kan, orang pakai Nvidia chips gitu kan, buat game ya, tapi game konsolnya bisa beda-beda gitu kan. Nah, kita pengen jadi pemain game konsolnya lah, jangan Nvidia chip ya, itu belum, kita ilmunya belum nyampe tuh. Oke. Mungkin itu kali ya. Iya. Pak, pertanyaan kedua nih Pak dari Andre, target sharing profitable kepada pemegang saham bagaimana? Ataukah akan dipakai dulu kalau laba tuh untuk ekspansi dulu ketimbang dividen? Ya. Tentu itu satu, paling tidak kita bisa bilang ada untungnya, paling tidak itu dulu, ya kan. Nah, yang kedua, untungnya mau di-plow back kepada bisnis atau mau didistribusikan, itu tergantung ya opportunity depan mata kan. Kalau opportunity di depan mata bagus, ya tentu kita akan ekspansi, ya kan. Tapi kalau ternyata lagi ada suatu ya inilah stagnansi, ya tentu kita mesti lihat. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari dari elektrifikasi, kayaknya arahnya one way ya ke sana ya. Cuma kayak tadi kesananya apakah begini kita nggak tahu. Tapi kalau dalam 5 tahun kali bisa tebak 5 tahun gitu ya. Nah, diduga dalam waktu 10 tahun lah, kalau 5 tahun mungkin bisa salah, bisa 10 tahun, Indonesia itu paling tidak dalam 10 tahun ada di Cina tahun ini. Yang artinya dalam 10 tahun itu Indonesia mungkin 40%-an tuh, sampai 50% heavy mobility-nya. Wow. 10 tahunnya. Nah, hitung aja itu lumayan tuh. Maka itu tadi kenapa nggak ke bus, nggak ke mobil, nggak ke motor, fokus aja. Yang ini aja kita masih berjuang gitu kan. Apalagi berarti dalam 5 sampai 10 tahun ke depan kita bakal lihat kayak stasiun pengecasan untuk EV, kemudian di mana-mana kita bakal lihat berseliweran mobil-mobil yang baru yang sudah boleh dikatakan sudah non konvensional ya. Dan ya ada satu lagi menariknya heavy mobility atau tadi bus sama truk itu dia punya charging station bisa di deponya masing-masing atau di rumahnya masing-masing atau di garasinya masing-masing kan. Nah, karena apalagi begini satu lagi, kalau kita bicara truk ya untuk B2B ya, kepada perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan atau logistik, mereka itu apalagi perkebunan pertambangan ya akan mendapatkan carbon credit dengan menggunakan barang ini, gitu kan. Nah, jadi saya rasa sih manfaatnya ada, dan saya tadi lupa cerita Vector itu kan kita punya logo nih. Vector itu karena saya suka fisika, itu kan artinya magnitude times direction. Jadi magnitude-nya mesti bagus, direction-nya mesti bagus. Jadi
gambarnya ada panahnya ke atas. Oke. Filosofinya itu Pak ya, mantap. Kita nggak ngerti, Mike, karena kimia sama fisika kita remedial mungkin dulu, Mike. Jadi kita Nah, biasanya itu yang jadi bos. Kalau kita dulu namanya tukang insinyur. iya. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih, satu dari Kevin. Apakah, ini tadi udah dijawab, yang ini nih Pak. Jadi apakah Vector akan menyasar pasar ekspor Pak ke depannya? Gitu, alias udah nggak cuma Indonesia Pak, tapi juga udah mulai menjual produknya itu keluar. Sorry, bisa diulangi lagi, Bill? Oke, sebentar. Ini, oke. Oke. Ya, saya ulangin ya Pak ya. Sudah jelas ya Pak ya? Iya. Silakan. Oke. Apakah Tor memiliki rencana Pak nanti untuk menyasar pasar di luar Indonesia Pak? Oke. Kalau saya keinginan sih ada ya, tapi fokus aja ya gitu. Tadi kita ngomong dalam waktu 20 tahun ya semuanya kita anggap akan konversi, tapi 10 tahun setengahnya gitu kan. 10 tahun kita ngelayanin 100.000 bus, mau didiskon 50.000, mau didiskon 25.000, itu udah banyak tuh. Dalam 10 tahun gitu kan. Terus kalau misalnya truk 5,5 juta, didiskon 2,5 juta, didiskon 1,25 juta, udah gede. Jadi pemikiran kita tuh fokus aja dulu sama di Indonesia. Anyway, Indonesia itu 60% daripada ASEAN. Tapi memang pasar ASEAN ini menarik. Kenapa? Karena ASEAN itu ongkos ininya, free trade-nya itu bisa membuat menjadi bersaing gitu kan. Oke. Ini satu pertanyaan terakhir dari di situ, Mike, lu kalau mungkin ada pertanyaan terakhir, ini interesting. Saya ini kayak pengen cari keunggulan Vector gitu. Dari Georgius Camp, apa yang menjadi pembeda perusahaan Vector dibanding kompetitor lainnya? Nah, mungkin kompetitor tadi Pak Anu kan udah bilang ya. Karena kan nggak ada. Kan split mencarinya gini. Jadi benar-benar bisa dibilang kan lari sendiri gini kan. Kalau dibanding mungkin sama luar, itu perbedaannya apa Pak pembedanya? Sama luar? Mungkin pemain di luar. Pemain luar. Ya, pemain luar. Saya sekali lagi ini ya, ini tolong didiskon sebagaimanapun maunya lah, karena ini kan opini saya, ya kan. Nah, kita bandingin aja sama company-company yang di luar lah, nggak etis bilang nama-nama perusahaannya, tapi bisa dicek sendirilah. Selama 2 tahun itu top lah semua perusahaan-perusahaan itulah, listing melalui spec di Amerika segala macam. Nah, company-company seperti itu, ya entah yang namanya tadi ya sebutin juga deh, kayak si Rivian, Rifle, Konoko, Kanu, Nikola gitu ya. Ini yang heavy mobility, semuanya EBITDA-nya negatif. Kita positif. Nah, kadang-kadang kita bisa bercanda, wah mendingan positif dong dari negatif. Percaya deh, kalau misalnya positif lebih enak daripada negatif, terutama pas lagi gaining market share. Nah, yang kedua, jadi kenapa kita bisa positif? Bukan gaya-gayaan, tapi karena kita pakai teknologi yang sudah jalan di YD dan menggabungkan dengan Bangking Auto Parts. Gitu. Dan yang kedua, yang menarik daripada Vector itu, dia itu ada di suatu market yang istilahnya sangat nascent, masih awal. Jadi benar-benar sky is the limit. Nah, dan yang ketiga, jadi growth story lah yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi profitability, yang kedua growth story. Yang ketiga ialah menurut saya sih proven business model. Ya, business modelnya works. Sekarang kita cuma mau scaling. Dan scalingnya juga measure gitu. Kita nyari 875 kan bukan kayak nyari ratusan juta dolar. Ya kan. Jadi kita merasa bahwa kita bisa grow profitably, responsibly for a long time, tapi bukan berarti kita nggak capture opportunity yang ada di depan mata gitu. Dan kita dapat kesempatan di Transjakarta, alhamdulillah. Tapi tempat-tempat lain juga akan menjamur. Dan sekali lagi ingat bahwa kalau kita lihat ya, bisnis ini secara umum ya besar ya, kan ada distribusi, ada produksi. Ada satu yang sebenarnya lebih gede dari produksi sama distribusi, itu adalah financing. Suatu saat itu akan bisa lebih besar. Nah, bukan berarti kita akan ngelakuin sendiri, bisa bermitra.
Tapi kalau financing itu bisa dipecahkan, yang tadi kita bilang EV itu harganya bisa misalnya lebih tinggi lumayan daripada non-EV, itu masalah cost of capex di depan itu bisa terpecahkan karena cost of ownership-nya lebih murah gitu. Jadi mungkin ya 3 tadi ya, apa profitability, kedua apa growth story, dan yang ketiga business model as a fast mover advantage with proven konsep gitu kan. Oke. Menarik sekali. Tadi Bapak ada bahas sedikit nih Pak tentang carbon trading. Nah, kita tahu juga belakangan ini tuh sedikit bergaung Pak tentang carbon trading. Nah, untuk jenis-jenis perusahaan company seperti Vector ini Pak, apakah kayak benefit carbon trading terhadap Vector, apakah kayak perusahaan seperti Vector ini termasuk dalam klasifikasi dari carbon trading ini Pak? Nah, ini saya bicara di luar Vector ya. Ya. Nah, dan juga saya nanti akan nambahin crowdfunding biar lebih seru nih di ujung gitu kan, malam-malam. Ya. Nah, saya tuh berpikir begini. Pertama, tadi kan kita ngasilin nih 5.500 juta CO2 emission. Itu di belakang tuh ada tuh. Ya. 500 ton. Ya. Ya kan? 500 ton. Ya. Jadi juta kilogram atau ton gitu kan. Itu kan kalau kita taruh di carbon market itu ada harganya tuh. Artinya Transjakarta atau Maesari Bakti bisa mendapatkan dana sebanyak itu. Suatu saat di masa depan kita bisa bilang bakdu dong, ya kan? Nah, bakdunya buat siapa? Bukan bagi dua buat kita, bisa buat kita. Tapi kita bisa pass on kepada customer. Menarik sekali kan kalau misalnya para pengguna Transjakarta dapat carbon credit, biarpun kecil bangga. Ya kan? Wow, bisa gitu Pak ya? Dibagi ke consumer, serius Pak? Ini kan ide. Ini kan 5.500 bener. Itu kan nggak main-main 5.500 ton. Ya. Cuma kita belum jual itu carbon creditnya. Kalau kita jual, itu kan bisa menanam 250.000 pohon. Kan dapat uang. Uangnya bisa bagi dua. Kepada kita pun nggak dapat nggak apa-apa. Tapi yang penting pelanggan kita, end usernya, ya entah Transjakartanya, Maesari Bakti, jangan-jangan penumpangnya bisa dapat. Ya nanti yang terbukti ini naik bus listrik bisa mendapatkan carbon credit. Ini kan awang-awang ya, sekali lagi ini sudah nggak bicara Vector lagi ya, Vector karena ini kan mimpi. Betul. Mimpi. Zaman sekarang pamer Mike, gua ini lari pagi, ya kan? Gua karbon nggak kecil, gua save carbon segini loh. Dan sekarang itu kan bisa dihitung ininya, ya kan? Bisa dihitung apa namanya tuh berapa penghematannya, mirip lah kayak pakai ini Garmin kalau lagi lari. Nah, betul. Dia pakai app kan bisa Caltech. Nah, yang kedua, ialah saya berpikir ini mimpi ini di luar Vector nih, jadi nggak dalam proyeksi, kita nih bermimpi diskusi sebagai individu lah. Suatu saat, kalau dulu kan orang beli private jet bisa fractional ownership kan, bukan dulu, sekarang juga. Jadi share ownership. Gitu. Kenapa nggak bus pakai crowdfunding? Ya kan, satu bus dibagi 100 orang, harganya kan jadi lebih murah. Nah, tapi beda dengan yang lain, ini bisa uangnya balik dengan bunga. Tapi siapa tahu karena dia fundingin bus tersebut, ya bukan bus yang itu satu-satunya, tapi dia kalau naik bus itu gratis selama dia masih megang bondsnya atau apalah gitu ya. Oke. Siap. Jadi itu tuh banyak tuh cara untuk kedepannya. Nah, ini saya cerita begini supaya nanti anak-anak yang lebih pinter, anak-anak muda bikin tuh idenya seperti itu kan. Menarik, kita tunggu Pak nanti ke depan nih Pak. Iya nggak Bill? Siap. Ya. Pak, ini karena sudah di akhir acara, mungkin ini Pak, ini di depan sekitar 500 penonton gitu kan, ada pesan nggak? Ini kan Vector sekarang udah penonton umum gitu kan, ada pesan nggak Pak? Ya mungkin Bapak pengen sampaikan pada teman-teman nih, atau calon investor, atau yang tadi sudah input mungkin di IPO, Vector. Ya, kalau saya sih mikirnya begini, pertama-tama ya do your homework dan judge for yourself gitu kan. Nah, dan memang ini bisnis pelopor. Jadi mungkin yang dilihat ialah apakah thesis-nya masuk akal nggak mengenai tadi profitability-nya make sense nggak.
growth story-nya masuk akal nggak, bisnis modelnya works nggak, dan memang mesti melakukan comparison dengan apa namanya ini dengan apa namanya perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara hanya konteks Indonesia, tentu comparisonnya sedikit. Jadi do your homework, and then if you feel comfortable dengan ceritanya, sponsornya, ya paling nggak ya bertahap lah investnya gitu. Kalau menurut saya ya, walaupun saya pengennya semua invest, tapi bertahap lah. Karena ini kita mengedukasi pasar ke depannya gitu ya. Iya, oke. Mike, Ya. Oke, makasih ya. Oke, ya, Makasih. Mas. Ya, terima kasih ya Billy sama Michael, bye-bye. Makasih Pak Ani. Makasih ya.